Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dalam suasana Ramadan, di mana dikatakan Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsaduhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Di bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya Ramadan itu maghfirah, dan akhirnya adalah idkun minan nar, pemerdekaan dari neraka. Di 10 awal dari bulan Ramadan itu rahmat. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita dalam menjalani ibadah puasa dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dan Allah berikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita lanjutkan untuk rukun puasa yang kedua, yaitu tarku muftirin zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'durin. Yang kedua rukun puasa yaitu meninggalkan suatu yang membatalkan puasa, zakiran dalam keadaan ingat, mukhtaran sukarela, ghairu jahilin tidak bodoh, ma'durin yang diuzurkan. Bagi orang yang berpuasa wajib untuk meninggalkan suatu yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memasukkan suatu ke dalam lubang. Zakiron, ingat, dalam keadaan ingat, ngiling. Berbeda jika lupa. Kalau lupa, meskipun banyak ya, makan banyak, minum banyak ya, bersenggama, berkumpul suami istri, karena lupa maka tidak membatalkan puasa. Jadi syarat zakiron, ingat. Kalau lupa dirinya itu sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasa. Mukhtaron, mukhtaron di sini sukarela, tidak ada paksaan. Jadi makan secara sukarela maka membatalkan puasa. Berbeda jika dirinya dipaksa, diancam ya, dengan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya atau untuk keluarganya atau hartanya, maka jika ancaman tersebut telah memenuhi syarat ya paksaan ya, ada 4 syarat paksaan, nanti di lain waktu saya akan jelaskan, maka ya, puasanya tidak batal. Jadi ketika dipaksa untuk makan, untuk minum dengan paksaan yang telah memenuhi syarat, maka puasanya tidak batal. Zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'durin, yang tidak bodoh, bodoh yang diuzurkan. Sekiranya dia baru masuk Islam atau tinggal tumbuh dibesarkan di jauh dari ulama, misalnya di pelosok desa yang tidak ada tokoh agama di situ, tidak ada pesantren, sehingga tidak tahu jika makan dan minum itu membatalkan puasa. Perlu diketahui bagi orang yang berpuasa, selain ya menjauhi meninggalkan yang membatalkan puasa secara ya, hakiki, secara nyata,
diantaranya makan dan minum, juga harus menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya yaitu ghibah, namimah, berdusta, dan sumpah palsu atau melihat suatu dengan syahwat. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, khamsun yufattirna as-shaimah. 5 perkara membatalkan orang yang berpuasa, artinya membatalkan pahala puasa. Di antaranya yaitu al-ghibah, ghibah menggunjing, wan namimah, mengadu domba, wal kadzibu, berdusta. Ya, orang yang puasa harusnya jujur, tidak berdusta. Yang keempat yaitu al-yamin al-kadzib, al-yaminul kadzib, jadi sumpah palsu. Nah, ini juga harus dihindari bagi orang yang berpuasa. Tidak boleh ya melakukan sumpah palsu dalam satu persidangan, ya, hingga akan mengakibatkan selain dosa juga membatalkan puasa. Yang kelima yaitu an-nadhar bis-syahwah. Nadhar melihat suatu yang mensyahwat, menarik syahwat, hawa nafsu. Ya, itu kita jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ya sebagaimana dikatakan kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'athas. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada baginya puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pemirsa, mari kita jaga ya diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir atau secara hakiki, ya, secara syariat seperti tadi yang telah kita jelaskan. Semoga bermanfaat ya, dan kita memperoleh pahala puasa dengan sempurna. Rukun yang terakhir yaitu yang ketiga adalah shaimun, orang yang berpuasa ya. Jadi orang yang berpuasa termasuk rukun puasa. Hal ini berbeda dengan rukun sholat. Di dalam rukun sholat di sana tidak ada musolli, orang yang sholat. Nah, kenapa bedanya? Kalau orang yang sholat bisa kita tasawurkan, kita gambarkan tanpa dengan adanya orang yang sholat, tapi dalam berpuasa kita tidak dapat menggambarkan puasa kecuali di situ ada orang yang berpuasa. Jadi saya ulangi lagi, rukun puasa ada 3. 1 an-niyatu likulli lailin ya, jadi an-niyatun fi kulli lailin ya fil fardhi. Jadi niat setiap malam kulla yaumin fil fardhi, di dalam puasa fardu. Yang kedua tarku muftirin dzakiran muhtaran ghairu jahilin ma'durin. Yang ketiga adalah as-shaimu, orang yang berpuasa. Oke pemirsa, itu yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus ya di channel Gus Itab ya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.